Menshou adalah salah satu perusahaan penerbit manhwa terbesar di Cina. Di dalamnya terdapat satu komikus muda yang hampir gagal bernama Qinian. Gadis berusia 24 tahun ini mempunyai nama pena Qizai. Meski secara teknik menggambar Qinian sangatlah unggul, namun Qinian mempunyai kelemahan dari segi cerita. Ia tidak ahli dalam membuat cerita cinta. Qinian minim pengalaman cinta. Manhwanya yang terbaru berakhir dengan dua karakter utamanya yang berkelahi, membuatnya banyak mendapat ulasan negatif. Saat rapat, atasannya mengeluhkan Qinian, akhirnya memberi ultimatum. Jika karya berikutnya tidak ada perubahan, maka karirnya terancam berakhir. Qinian mempunyai editor bernama Xin. Editornya bertanya apa yang akan dilakukan Qinian dalam karya selanjutnya. Dengan percaya diri, Qinian langsung menunjukkan cuplikan karyanya. Melihat karya terbaru Qinian malah membuat dahi editornya berkerut. Bagaimana tidak, makna bersentuhan yang diinginkan editornya malah diartikan Qinian sebagai berkelahi. Ia bahkan sudah siap memberi nama karya terbarunya dengan judul Mari Bergulat Cintaku. Editornya memohon agar Qinian membuat komik remaja dengan kisah cinta yang romantis, supaya karyanya juga bisa laris. Xin lanjut berkata agar Qinian dapat membuat cerita yang membuat jantung berdebar. Editornya menyuruh Qinian untuk banyak membaca komik remaja romantis, sekalian memberitahu Qinian bahwa pemilihan karya baru bulan ini mungkin adalah kesempatan terakhirnya. Di luar kantornya, Qinian sedang asik membuat sketsa. Tiba-tiba ia didekati seekor anjing bernama Cibao. Merasa satu marga dengannya, Qinian berniat mengantarkan Cibao pada pemiliknya. Cibao yang lincah menariknya, dan Qinian tertegun melihat tuannya Cibao yang sangat tampan. Lalu tanpa sengaja Cibao malah membuat Qinian dan tuannya jatuh lalu berciuman. Tiba-tiba saja Qinian merasa jantungnya berdebar. Di kantornya, Qinian dengan semangat mengerjakan karyanya. Ia merasa baru saja mendapat inspirasi. Editornya merasa terkejut setelah membaca manhwa terbarunya Qinian. Ia penasaran dari mana Qinian bisa mendapat ide tersebut. Lalu dengan jujur, Qinian mengakui bahwa ini adalah kisahnya. Qinian berencana menjadikan pria tersebut sebagai purwarupa dalam karya barunya. Karenanya, ia terus berusaha mencari pria tersebut sampai memasang pencarian di internet. Keesokan paginya, ia mendapat petunjuk bahwa pria yang dicarinya kemungkinan berada di Universitas Kunming. Qinian sudah berada di Universitas Kunming. Tak sulit bagi Qinian untuk mencari pria tersebut. Lalu Qinian diarahkan untuk datang ke kelas jurusan arsitektur. Akhirnya Qinian berhasil bertemu dengan pria yang dicarinya. Pria tersebut bernama Ji Yanxin. Adalah seorang profesor yang setiap tahun ajaran baru selalu menjadi dosen tamu di Universitas Kunming. Ia merupakan dosen yang sangat tegas dan tampan, sehingga saat ia mengajar kelasnya selalu penuh. Ji Yanxin juga memiliki kantor arsitek bernama Yiyan Office. Secara keseluruhan, Ji Yanxin merupakan pria sempurna, namun ia punya kekurangan, yaitu sulit mengingat nama orang. Ia bahkan menggunakan aplikasi untuk mengenali orang. Setiap tahunnya, Profesor Ji selalu memberi tantangan pada mahasiswanya, yakni siapa yang berhasil membuka kotak kayu yang dipegangnya, maka ia akan mengabulkan satu permintaan. Selama ini, belum ada mahasiswa yang berhasil memenangkan tantangannya. Beruntung, Qinian berhasil membuka kotak kayu berstruktur tersebut. Ia pun dipanggil Profesor Ji ke ruangannya. Profesor Ji mengenali Qinian sebagai gadis yang pernah ditemuinya. Ia memeriksa buku catatan milik Qinian dan melihat sketsa gambar dirinya, lalu menanyakan niat Qinian. Dan karena telah berhasil membuka kotaknya sesuai janjinya, Profesor Ji menanyakan apa yang menjadi keinginan Qinian. Qinian dengan polos menjawab bahwa ia hanya ingin berada di dekat Profesor Ji agar bisa mengamatinya. Kemudian Profesor Ji menangkap bahwa Qinian ingin menjadi asistennya. Hal ini tentunya membuat editornya Xin senang dengan perkembangan Qinian, yang akhirnya berhasil membuat cerita cinta. Mulailah hari pertama Qinian bekerja sebagai asisten Profesor Ji. Ia dijelaskan semua job desk-nya selama seminggu. Qinian heran kenapa daftar tugasnya hanya untuk seminggu saja. Kemudian Profesor Ji menjawab, karena ia hanya akan membiarkan Qinian seminggu saja menjadi asistennya. Qinian kemudian protes kenapa Profesor Ji malah menyebut nomor mahasiswanya alih-alih namanya. Lalu Profesor Ji melanjutkan, jika setelah 7 hari ia berhasil mengingat nama Qinian, maka Qinian bisa terus menjadi asistennya. Profesor Ji tahu ada mahasiswa yang gemar memotretnya. Ia langsung menyita kamera dari mahasiswanya. Saat berniat untuk menghapus seluruh fotonya, ia melihat ada foto Qinian juga yang tadi bersamanya. Tiba-tiba ada rekan kerja yang bertanya tentang siapa nama wanita yang dilihat Profesor Ji. Refleks Profesor Ji langsung mengucap nama Qinian, membuatnya terkejut sendiri. Qinian bertekad menggunakan berbagai cara agar Profesor Ji bisa mengingat namanya dalam 7 hari. Ia lalu menggunakan kaos bertuliskan namanya serta menuliskan namanya di media manapun setiap kali ada kesempatan. Namun semuanya masih belum berhasil. Qinian merasa Profesor Ji masih belum mengingat namanya.
Profesor Ji memaksa Qinian untuk jujur berkata mengapa ia begitu gigih ingin menjadi asistennya. Qinian mengaku telah jatuh cinta pada Profesor Ji sejak pertemuan pertama dan juga untuk beberapa alasan tertentu ia membutuhkan Profesor Ji. Profesor Ji tidak mempercayai Qinian yang mudah sekali menyatakan cinta. Ia merasa Qinian mempunyai niat buruk padanya. Saat itu tiba-tiba ada kakeknya Profesor Ji datang, menduga cucunya berpacaran dengan Qinian. Mengira Qinian adalah seorang mahasiswi, kakek malah menceramahi Qinian agar jangan berpacaran dan fokus pada pendidikannya dulu. Tak terima dengan perkataan kakek, Qinian langsung menunjukkan kartu identitasnya. Kakek mengetahui bahwa Qinian seorang Taurus dan berkata cocok dengan cucunya yang seorang Capricorn. Sang kakek rupanya ahli astrologi, mencoba menghubungkan garis zodiak mereka untuk melihat seberapa jodoh. Kemudian kakek berkata akan mengatur kencan buta lagi untuk Profesor Ji dan menambahkan Profesor Ji boleh menolak tawarannya jika ia sudah memiliki pacar. Tiba-tiba Profesor Ji langsung melirik Qinian dan berkata bahwa ia sudah memiliki pacar, membuat Qinian senyum kegirangan. Kakek tidak percaya, lalu ia bertanya pada Profesor Ji apakah cucunya mengingat nama pacarnya sendiri. Profesor Ji pun akhirnya dengan lancar menyebut nama Qinian. Qinian tentu saja girang mengetahui ia telah berhasil membuat Profesor Ji mengingat namanya. Sang kakek akhirnya menyerahkan cucunya pada Qinian. Di Manshell kantornya, Qinian mendapat kritik dari editornya yang mengatakan makin kesini alur ceritanya lebih mirip seperti cerita tentang penguntit, sehingga tak ada nuansa romantis. Qinian akhirnya bertemu dengan teman serumahnya yang ternyata adalah seorang pria. Selama ini Qinian selalu mengira ia tinggal dengan seorang gadis. Qinian mengetahui bahwa teman serumahnya adalah Kijang, sang master yang sangat terkenal di kalangan pencinta komik remaja. Lalu ia meminta bantuan Kijang untuk menilai karyanya. Sependapat dengan editornya, Kijang juga berkata karya yang dibuat Qinian bukanlah kisah cinta. Kijang berkata bahwa imajinasi Qinian sangat kurang. Kemudian Kijang memberikan saran, yaitu untuk mempunyai cerita yang menarik, Qinian harus mendalaminya dengan cara menempatkan dirinya sendiri dalam cerita dan mengejar si tokoh utama juga secara nyata. Sehingga meskipun ceritanya palsu, namun perasaannya terasa asli. Kijang memberitahukan beberapa tips untuk mencari perhatian, mulai dari berdandan cantik dan berpakaian menarik, pura-pura menjadi wanita lemah lalu terjatuh, hingga menyatakan cinta secara romantis. Qinian putus asa karena semua caranya gagal. Profesor Ji akhirnya mengetahui bahwa Qinian bukanlah seorang mahasiswi Chunming. Qinian dengan sukarela langsung mengundurkan diri. Ia meninggalkan kartu pegawainya beserta USB berisi tugas yang diminta untuk diselesaikan. Qinian juga menyampaikan permintaan maafnya karena telah membohongi Profesor Ji. Namun ia gigih dan tetap mengutarakan harapannya untuk bisa berada di dekat Profesor Ji. Saat itu Xin editornya menelepon dan memberitahukan bahwa lomba pemilihan karya baru dimajukan. Qinian lalu bergegas kembali pulang ke rumahnya sambil menerobos hujan. Sepeninggal Qinian, Profesor Ji melihat kalender dan sketsa bergambar dirinya. Melihat hujan turun, tiba-tiba Profesor Ji mengkhawatirkan Qinian. Sementara itu, Qinian yang sedang dikejar deadline, begitu tiba di rumah, langsung membuka laptopnya. Ia bahkan tidak sempat mengeringkan diri. Akibatnya, keesokan paginya Qinian pingsan. Ia demam tinggi. Qinian menolak untuk dibawa ke rumah sakit karena sketsanya masih belum selesai. Kijang merasa iba melihat Qinian, lalu menawarkan bantuan. Sementara di tempat berbeda, Profesor Ji sedang bersiap untuk seminarnya. Ia merasa kecewa karena kini Qinian sudah tidak lagi menjadi asistennya. Ada masalah yang dihadapi menjelang seminar. PPT yang disiapkan Qinian dalam USB tidak bisa dibuka, sementara asisten yang baru tidak mempunyai file cadangan. Di rumahnya, Qinian dan Kijang bekerja keras untuk mengejar deadline. Melihat progresnya, Qinian optimis ia dapat menyelesaikan manhwanya sore ini. Karenanya, ia mengistirahatkan diri sebentar, sekedar mengecek handphonenya yang sejak kemarin diabaikan. Saat itu ia melihat banyak panggilan tak terjawab dari Profesor Ji dan asisten barunya. Qinian pun mengetahui permasalahan yang terjadi, lalu bergegas pergi menyusul Profesor Ji. Beruntung, Qinian dapat tiba tepat waktu. Ia langsung menyerahkan USB-nya dan menyuruh Profesor Ji bergegas. Dalam keadaan lemas, Qinian bergumam ia masih memiliki sisa waktu 3 jam lagi untuk bisa menyelesaikan manhwanya. Kemudian, Qinian pingsan. Qinian kaget saat ia sadar berada di rumah sakit dan melihat Profesor Ji yang menemaninya. Saat itu asisten yang baru menghubunginya dan memberitahunya bahwa tadi untuk pertama kalinya ia melihat Profesor Ji yang panik, bahkan sampai rela meninggalkan acara seminarnya. Qinian mengungkapkan penyesalannya karena kecerobohannya dan tidak menyiapkan file cadangan membuat Profesor Ji harus melewati seminar pentingnya.
Profesor Ji malah bertanya apa yang dipikirkan Chien hingga ia tetap mengantarkan file, padahal ia sedang demam tinggi. Profesor Ji merasa kini ia mulai bisa mempercayai Chien. Saat mereka berjalan pulang dan sedang menunggu bus datang, tiba-tiba Chien merasa jantungnya berdebar lagi dengan lebih cepat. Saat itu ia melihat poster komik berjudul Bunga dan Romansa dan membaca kata yang tertulis di sana bahwa jantung yang berdebar adalah awal dari rasa suka. Chien pernah mendapat informasi jika ia menyatakan cinta di bus nomor 520 saat jam 5.20, kemungkinan besar cintanya akan sukses. Makanya ia langsung menyatakan cinta lagi ke Profesor Ji. Profesor Ji berkata, saat ini ia tidak tertarik dengan urusan cinta. Chien tidak mau menyerah. Ia hanya mau Profesor Ji bisa memberikan waktu bagi Chien untuk mendekatinya. Mengira telah gagal menyelesaikan deadline-nya, Chien terkejut mendengar editornya malah memuji karya manhwanya karena berhasil mengirim tepat waktu, bahkan lebih cepat 1 jam dari tenggat waktu. Chien heran dan menebak itu semua adalah berkat Kijang yang membantunya. Editornya lalu memberi kabar baik bahwa untuk karya baru bulan depan, karya Chien lah yang terpilih. Chien merasa sedih memikirkan kemungkinan ia tidak bisa menemui Profesor Ji lagi karena kini sudah tidak menjadi asistennya. Saat itulah ia tahu Profesor Ji sempat menyelipkan kartu nama perusahaannya di saku celananya. Chien ingat, saat tadi Profesor Ji mengembalikan handphonenya ternyata sempat menyelipkan kartu nama berisi alamat kantornya. Ia kembali bersemangat, karena itu artinya Profesor Ji tidak keberatan ia terus mendekatinya. Begitu tiba di kantor Profesor Ji, Chien langsung dimintai untuk mengantarkan dokumen. Bukan hanya itu, Chien juga kembali menjadi asisten Profesor Ji di rumah. Dan karena kini mereka sudah tidak berada di lingkungan kampus, Chien diminta untuk memanggilnya Tuan Ji. Tuan Ji menetapkan 3 aturan untuk Chien sebelum ia bekerja di rumahnya. Pertama, ia dilarang mengganggu saat tuannya sedang bekerja. Kedua, dilarang masuk tempat terlarang yang ada dalam rumah. Dan yang terakhir, ia dilarang menginap. Atau jika memang harus menginap, maka Chien dilarang untuk keluar dari kamar. Jika ia melanggar, maka ia langsung dipecat. Kemudian Chien menanyakan ruangan mana yang disebut tempat terlarang. Membaca cerita manhwa Chien membuat Kijang emosi, karena purwarupa Tuan Ji yang digambarkan Chien sangat dingin, sedingin gunung es. Berada di rumah Jianxin makin membuat Chien makin mengenal tuannya itu. Ia sebenarnya penasaran dengan apa yang ada dalam tempat terlarang, karena saat moodnya buruk, tuannya selalu pergi ke tempat terlarang, dan saat keluar moodnya langsung berubah baik. Chien sedang mencari cara untuk membujuk Master Kijang agar mau membantunya menyelesaikan manhwa. Kijang berkata bahwa ia tidak berbakat, lalu mengingat tentang masa kecilnya saat ia memberitahu cita-citanya yang ingin menjadi komikus pada kakaknya, namun ditentangnya. Chien menunjukkan sketsanya dan memberitahukan bahwa di antara sketsa yang diserahkannya ke editor, justru sketsa yang digambar oleh Kijang lah yang mendapat penilaian tertinggi. Lalu Chien mengajak Kijang untuk bersamanya mengikuti lomba pemilihan karya baru. Saat akan pergi bekerja, tuannya meminta Chien untuk menjaga rumah. Lalu Chien dipercayai untuk memegang kunci rumah tuannya sendiri. Kijang kehilangan KTP-nya, ia pun dengan terpaksa harus menghubungi kakaknya. Saat itu Chien sedang berada di rumah. Ia mendengar suara telepon berdering dari tempat terlarang. Khawatir itu adalah telepon penting, Chien mencoba mengangkatnya. Namun sayang, Tuan Ji keburu pulang ke rumah. Ia sangat marah Chien melanggar aturannya, kemudian mengusir Chien. Di rumah, Chien dan Kijang sedang sibuk mencari nama untuk judul manhwa terbarunya. Mereka memutuskan untuk menamai karyanya Kecantikan Murni Sang Gadis dengan karakter utama bernama Tuan Ji dan Xiao Qi. Chien putus asa dengan Yanxin. Untuk mendapatkan ide cerita, ia mencoba memahami karakter Yanxin melalui salah satu karakter dalam sebuah game. Lalu ia mendapat telepon dari seseorang yang memintanya untuk kembali ke rumah Yanxin. Tentu saja Chien langsung datang. Yanxin terkejut melihat kedatangan Chien. Chien yang 3 hari berturut-turut main game masih mengira ia berada dalam game dan mengira Yanxin yang ada di hadapannya adalah karakter dalam game. Yanxin menanyakan alasan kedatangan Chien, lalu lagi-lagi menyuruhnya pulang. Chien tidak terima diusir lagi, dengan tegas mengatakan tuannya boleh menghukum apapun asal tidak mengusirnya. Mendapat perlakuan dingin dari tuannya, Chien menyadari ia tidak berada dalam game, dan meski begitu ia jujur berkata menyukai Yanxin yang asli daripada yang ada dalam game. Melihat keseriusan Chien padanya, Yanxin menerima permintaan maaf Chien dan meminta Chien untuk tidak mengulangi kesalahannya. Chien sedang menjaga tuannya yang demam. Saat itu Si Qi meneleponnya, membuatnya tak sengaja menjatuhkan obat Yanxin. Yanxin terbangun mendengar suara Chien. Ia penasaran dengan siapa Chien berbicara lalu merebut ponsel Chien.
Yansin meminta Chinian untuk menemaninya dalam acara besok, dan karena mereka akan berangkat pagi-pagi, Chinian diperbolehkan menginap di rumahnya, asalkan berjanji akan tetap berada dalam kamar hingga pagi menjelang. Yansin menghadiri acara peresmian toko buku yang dirancangnya. Chinian kesal karena ia disuruh mengenakan kostum. Yansin salah minum obat. Ia salah mengira obat tidurnya sebagai obat demam. Akhirnya Yansin pun merasakan kantuk yang amat parah. Chinian membawanya ke lantai atas gedung dan mencarikannya tempat untuk berbaring. Lalu Yansin meminta Chinian bercerita apa saja agar ia tetap terjaga. Chinian pun menceritakan tentang dirinya. Tiba di rumah, Chinian mencari tahu tentang obat tidur yang diminum Yansin. Ia mengetahui efek samping dari obat tersebut adalah menimbulkan rasa gelisah hingga tidur berjalan. Yansin akhirnya berhasil bertemu dengan adiknya yang hilang. Adiknya yang hilang menghubunginya karena membutuhkan dokumen untuk mengurus KTP-nya yang hilang. Yansin bertanya apa adiknya sudah menemukan pekerjaan. Kebetulan saat itu adiknya diterima sebagai asisten di perusahaan manhwa bernama Rongpin. Yansin kesal karena adiknya masih belum move on dari manhwa dan menyadarkannya dengan berkata bahwa mengejar mimpi dan membuang waktu bedanya sangat tipis. Kesal karena selalu dianggap remeh, kemudian adiknya memperlihatkan kontrak kerjanya. Yansin berkata, jika adiknya berhasil mendapatkan pekerjaan impiannya, maka ia akan menyerah dan membebaskannya. Namun sebaliknya, jika adiknya gagal, maka ia harus menerima kenyataan dan mulai bekerja dengan Yansin. Saat tiba di rumah, Yansin melihat Chinian tertidur pulas di sofa menunggunya pulang. Ia lalu memindahkan Chinian ke kamar tamu. Malam hari, Chinian melihat Yansin tidur di sebelahnya. Chinian sempat mengira ia salah masuk kamar. Namun setelah diperhatikannya lagi, ia benar berada di kamar tamu. Saat itu Yansin membuka sedikit matanya lalu memeluk Chinian. Kemudian menarik selimut Chinian dan membawanya ke kamar tidurnya. Chinian pun menyadari bahwa tuannya sedang tidur berjalan. Lama-lama Chinian merasa lelah juga, karena alih-alih tidur, ia malah harus terjaga sepanjang malam mengawasi tuannya. Ada masa ia menyelamatkan Tuan Ji yang hampir tercebur ke dalam kolam saat penyakit tidur berjalannya kambuh. Namun di sisi lain, Chinian juga mendapat manfaat dari penyakit tuannya itu. Saat tidur berjalannya kambuh, Yansin berubah menjadi orang yang sangat tenang, sehingga Chinian bisa dengan mudah menggambar sketsanya. Bahkan Yansin mau menuruti perintahnya untuk memeluk atau mencium, agar ia bisa mendapatkan sketsa yang dibutuhkan. Chinian sadar, Yansin yang asli tidak akan bisa selembut ini padanya. Ia juga tidak bisa bertindak semaunya saat Yansin sadar. Jadi, Chinian merasa kebiasaan tidur berjalannya Yansin kadang menjadi kesempatan bagus baginya. Yansin mendapat telepon memberitahukan bahwa adiknya baru saja ditipu oleh perusahaan Rongpin. Ia langsung menemui adiknya yang sedang merenung, juga mengingatkan janji yang pernah diucapkan untuk bersedia bekerja di kantornya. Di Manshou, semua karyawan sedang bergembira. Pasalnya, jumlah pembaca kecantikan murni sang gadis langsung menempati peringkat 1 pada hari pertama diunggah, bahkan sampai memecahkan rekor karya manhwa sebelumnya. Chinian langsung bersemangat menghubungi asistennya, lalu menyuruh Kejiang untuk datang ke Manshou dan bersiap menjadi komikus profesional. Yansin kesal karena saat itu ia hampir berhasil membawa adiknya, lalu ia merebut ponsel adiknya dan memotong pembicaraan tanpa tahu ia sebenarnya berbicara dengan Chinian. Kejiang langsung datang ke Manshou. Ia bertemu dengan Xin yang langsung menawarkannya kontrak kerja sebagai penulis. Ternyata Chinian menginginkan Kejiang untuk menjadi rekan penulisnya dan bukan hanya asistennya saja. Melalui Xin, Kejiang mengetahui bahwa Purwarupa Tuan Ji adalah bosnya Chinian sendiri dan bahwa cerita yang dibuat Chinian selama ini adalah kisahnya sendiri. Chinian seperti biasa berada di rumah Yansin. Ia kaget melihat tuannya jatuh dari tempat tidur. Chinian mengetahui Yansin yang habis meminum obat dan melihat buku catatan Yansin tentang tidur berjalan. Chinian pun mencoba membantu tuannya untuk kembali ke tempat tidur. Saat itu tanpa sadar, Yansin menariknya lalu menciumnya. Yansin tiba-tiba tersadar dari tidurnya. Ia kaget dan menyadari bahwa Chinian telah lama tahu soal kebiasaan tidur berjalannya. Saat itu Cici datang menjemputnya. Yansin melihat Chinian dijemput seorang pria. Ia tak menyangka melihat ternyata adiknya sendiri juga mengenal Chinian. Cici mengajak Chinian jalan-jalan untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya, karena tadi ia hampir saja menyerahkan mimpinya. Mereka pun berjalan-jalan malam itu. Chinian tidak sadar bahwa ada yang mengikuti mereka saat itu. Yansin membuntuti Chinian. Ia tahu bahwa Chinian tinggal serumah dengan adiknya dan mengira mereka berpacaran. Cemburu, Yansin mengirim email berisi tentang sejumlah kerjaan yang harus diselesaikan Chinian saat ini juga, dan hanya memberikan Chinian waktu 30 menit untuk datang lagi ke rumahnya. Sementara itu, ia juga harus buru-buru kembali untuk tiba di rumah, agar Chinian tidak curiga.
Setelah sampai dengan nafas terengah-engah, Chinian langsung diberi pekerjaan penting, yakni meraut pensil. Yansin membahas soal kejadian tadi, lalu bertanya apakah dia pernah melakukan hal di luar batas melebihi ciuman saat tidur berjalannya kambuh. Yansin jujur berkata pada Chinian bahwa itu adalah penyakit lamanya dan muncul hanya saat ia merasakan banyak tekanan. Yansin bertanya kenapa tadi ia lama sekali mengangkat teleponnya. Chinian menjawab, ia tadi pergi berjalan-jalan dengan teman serumahnya untuk merayakan sesuatu. Chinian juga menjelaskan, maksudnya teman serumah adalah teman berbagi sewa. Tiba-tiba Yansin merasa tenang. Hari ini ada agenda rapat bulanan di Manshou. Berkat keberhasilan karyanya, orang-orang di kantor kini sudah tidak meremehkan Chinian lagi. Chinian melamun saat ia sedang membersihkan kolam. Akibatnya dirinya tercebur dan pakaiannya basah. Yansin meminjamkan kaos padanya. Chinian tidak tahu bahwa kaos yang dipakainya adalah milik Sici. Chinian mengira Yansin juga merupakan penggemar film anime Spirit Away. Kali ini gantian Yansin melamun. Ia mengingat dahulu pernah membuang barang-barang koleksi milik adiknya. Yansin membantah perkataan Chinian. Ia merasa tidak ada gunanya menyukai hal-hal tidak berguna seperti manhwa, anime, dan sejenisnya. Mendengarnya membuat Chinian kesal, lalu berkata bahwa ia tahu Yansin sebenarnya juga menggemari dan bahkan menjadi kolektor dari Dreams Fairy Tale. Ada suatu malam, saat Yansin kambuh kebiasaannya, lagi-lagi masuk ke kamar Chinian, lalu menarik tangannya dan mengajaknya untuk masuk tempat terlarang. Saat itu Chinian menyadari bahwa bukan hanya telepon tua yang ada di dalamnya, tapi banyak koleksi komik dan action figures juga. Yansin bahkan memiliki koleksi lengkap Grimm's Fairy Tales. Yansin sangat terkejut mengetahui Chinian telah mengetahui rahasia besarnya. Namun ia tidak marah karena itu bukan kesalahan Chinian, melainkan karena ia yang memberitahunya sendiri saat tidur berjalan. Yansin mengajak Chinian untuk ikut dengannya dinas keluar kota. Selama di sana, Chinian membujuk Yansin untuk meluangkan waktu berjalan-jalan dan melihat kembang api dengannya. Yansin menolak karena jadwalnya sangat padat dan tidak mungkin untuk melakukan hal lain selain bekerja. Padahal Chinian sangat bersemangat untuk melihat acara kembang api. Sedih, ia hanya bisa menuliskan keinginannya dalam status. Yansin membaca statusnya, diam-diam membeli tiket secara online. Chinian tidak menyangka bahwa Yansin akan mengajaknya ke taman hiburan untuk melihat pertunjukan kembang api. Ia juga heran melihat Yansin malam itu begitu perhatian padanya, sampai membuat Chinian ingin minum arak. Yansin sempat menasihatinya agar jangan minum terlalu banyak. Dalam keadaan mabuk, Chinian yang tahu penyakit tuannya disebabkan karena merindukan seseorang, lalu memberanikan diri, bertanya siapa orang yang tidak bisa lepas dari hatinya. Kemudian Yansin mengajak Chinian naik ceria untuk melihat pertunjukan kembang api. Saat itu, Chinian mulai mabuk, merengek minta dibelikan es krim. Lagi-lagi Chinian bertanya, siapa orang yang ada di hatinya Yansin? Ia memberondong dengan sejumlah pertanyaan. Apakah orang itu mantan pacarnya? Apakah Yansin sangat mencintainya? Dan apakah orang tersebut cantik? Chinian bertanya kembali, apakah Yansin sangat merindukannya? Namun Yansin malah berkata, untuk apa merindukan orang yang ada di sisinya? Lalu Yansin menyatakan cintanya dan mencium Chinian. Cukup lama bagi Chinian mengetahui bahwa orang yang dirindukan Yansin hingga sakit selama ini adalah adik kandungnya, dan ia adalah Sici alias Kijang. Sici juga menyadari bahwa purwarupa Tuan Ji yang digambarnya selama ini tidak lain adalah kakaknya sendiri. Chinian meminta Sici untuk merahasiakan dirinya yang seorang komikus pada Yansin. Tidak lama Yansin mendapat telepon yang menggambarkan bahwa kakek sedang berada di rumah sakit. Sici sedih melihat kondisi kakeknya. Ia lalu berjanji untuk kembali berdamai dengan kakaknya dan tinggal bersama dengan Yansin, dengan syarat Chinian harus tinggal bersama mereka. Chinian harus banyak bersabar karena sifat kedua bersaudara itu sangat berseberangan, mulai dari karakter hingga selera makan. Sici sang penyuka makanan manis, sementara Yansin penyuka makanan asin. Perang dingin pun dimulai. Saat sedang membantu Chinian mencuci pakaian, Sici mengeluh lelah tinggal bersama dengan kakaknya. Ia ingat padahal dahulu hubungannya dengan kakaknya sangat rukun, meski sejak dulu kakaknya harus belajar setiap hari. Dulu kedua orang tua mereka sangat disiplin pada kakaknya yang harus seharian berada di ruang belajar dan harus menuruti semua perintah ayahnya. Namun meski begitu kakaknya masih tetap baik padanya. Hingga saat ia berusia 12 tahun dan kedua orang tuanya bercerai. Ibunya pergi ke Amerika, sementara ayahnya entah berada di mana. Sejak saat itu mereka berdua pindah ke rumah kakek dan sikap kakaknya sudah mulai berubah. Kakaknya mulai mendidik Sici dengan cara yang sama seperti ayahnya dulu. Setelahnya mereka bertengkar hebat, membuat Sici menyusul ibunya pergi ke Amerika. Chinian heran kenapa Sici sangat emosional hari ini. Dari Yansin, Chinian tahu bahwa Sici berulang tahun. Yansin dan Chinian kemudian menyiapkan pesta ulang tahun untuk Sici.
Masih ada dalam ingatannya. Ia ingat saat ulang tahunnya yang ke-16, kakaknya menemuinya dengan muka marah. Kakaknya kesal karena mendapat laporan dari sekolah bahwa adiknya berkelahi. Kakaknya memarahinya tanpa mau mendengar penjelasan dari Shichi. Padahal saat itu Shichi berkelahi melawan karena ia dibully. Tak mau begitu saja disalahkan, Shichi melawan dengan mengatakan tidak masalah jika ia dikeluarkan, karena ia juga ingin menjadi komikus, membuat kakaknya makin meradang. Kakaknya menyuruh Shichi untuk belajar jurusan manajemen atau arsitek saja. Saat itu Shichi tidak mau menuruti perintah kakaknya. Yanshin murka, kemudian mulai menghancurkan koleksi action figure milik Shichi. Sejak saat itu, Shichi merasa sakit hati dengan kakaknya dan memilih untuk kabur dari rumah. Ia terkejut saat tiba di rumah. Chinen menyiapkan kejutan untuknya. Chinen keceplosan mengatakan tadi Yanshin juga ikut membantunya. Shichi langsung tidak senang mendengarnya. Ia tiba-tiba marah besar dan memilih untuk pergi. Di rumah sakit untuk pertama kalinya, Yanshin meminta maaf pada adiknya. Shichi kembali ke rumah, mencari kembali hadiah dari Yanshin yang telah dibuangnya. Ternyata ia mendapat satu lembar foto bergambar lemari kayu besar yang berada dalam tempat terlarang. Shichi sangat terkejut saat dibuka. Ia melihat semua koleksi yang pernah dihancurkan kakaknya ada di sana. Chinen untuk pertama kalinya diajak Yanshin makan bersama di kediaman keluarga Ji. Saat di kediaman kakek, akhirnya hubungan kakak beradik antara Yanshin dan Shichi perlahan mulai membaik. Chinen diajak berkemah oleh keluarga Ji. Chinen bertekad mengeluarkan seluruh pesonanya untuk memenangkan hati Yanshin. Chinen lalu mengenakan pakaian feminim di pantai. Saat ia hampir berhasil membuat Yanshin terpana, pakaiannya malah tak sengaja robek. Chinen juga berniat melumpuhkan keimanan Yanshin dengan mengenakan bikini. Tapi yang dimaksud Chinen adalah melumpuhkan keimanan Yanshin dengan mengenakan kaos bergambar bikini. Kemudian Chinen dan Yanshin dipaksa untuk mengikuti permainan gelang koi. Pasangan diwajibkan memakai gelang dan harus bisa membukanya dalam 24 jam. Namun gelang ini hanya bisa dibuka secara otomatis. Dengan ketentuan, mengharuskan orang yang memakainya tetap dekat agar waktu berkurang cepat. Sebaliknya, jika berjarak lebih dari 1 meter, gelang akan mengeluarkan alarm dan waktu otomatis bertambah. Gelang tersebut juga mengirimkan sinyal detak jantung. Jika detak jantung makin cepat, maka waktu juga akan berkurang cepat. Yanshin berpikir asalkan mereka tetap berada dalam jarak 1 meter, jika mereka melakukan olahraga, juga bisa memicu detak jantung menjadi cepat, sehingga juga dapat mengurangi waktu. Yanshin malah mengajak Chinen untuk lari bersamanya. Chinen kelelahan, ia menawar olahraga lain yang lebih ringan. Chinen kesal karena Yanshin masih tidak bisa menangkap apa maksud dari permainan gelang koi. Tiba-tiba kaki Chinen terluka, Yanshin menggendongnya dan membawanya ke tenda. Dalam tenda, Yanshin menarik tangan Chinen dan berkata, ada cara cepat yang bisa membuat gelang mereka terbuka. Chinen memahami makna perkataan Yanshin. Ia mulai mencium Yanshin, membuat gelang mereka secara otomatis terbuka. Chinen mendengar perkataan Yanshin yang sedang berbicara pada adik sepupunya, yang menanyakan perihal kemajuan hubungan mereka berdua. Yanshin tidak suka orang lain memaksakan perasaannya. Ia juga berkata tidak akan menahan diri saat menyukai seseorang. Ia tidak akan menyukai seseorang yang mempunyai rahasia, apalagi menyembunyikan sesuatu darinya. Jika tak bisa jujur padanya, jangan harap mereka bisa bersatu. Chinen merasa perkataan Yanshin menyindir dirinya. Esok paginya ia pamit lebih dulu. Chinen yang kelelahan pulang ke kantornya. Editornya memberi kabar baik. Karyanya kini telah dibukukan dan sebentar lagi akan diadakan acara tanda tangan. Chinen tiba di rumah Yanshin. Kali ini ia sudah mengepak semua barangnya, bersiap untuk keluar dari rumah tuannya. Chinen juga berpamitan pada Chibao. Saat itu Yanshin muncul. Akhirnya Chinen memberanikan diri untuk bicara jujur pada Yanshin. Ia mengeluarkan karyanya yang baru dicetak dan meminta maaf karena telah mengganggu Yanshin selama ini. Chinen jujur berkata, ia awalnya berbohong saat berkata menyukai Yanshin dari pandangan pertama, melainkan hanya untuk kebutuhan plot cerita. Chinen juga mengakui bahwa dirinya adalah seorang komikus dan adiknya Shichi adalah asistennya. Lalu Chinen memberitahu bahwa Yanshin adalah purwarupa Tuan Ji dalam manhwanya, dan apa yang dilakukannya selama ini adalah untuk kebutuhan cerita. Chinen menyesali tindakannya. Seharusnya ia langsung pergi saja saat Yanshin pertama menolaknya. Karena semakin dekat dengan Yanshin, Chinen malah makin menyukai Yanshin. Ia merasa setelah semua yang dilakukannya, Yanshin masih tidak juga menyukainya. Chinen memilih untuk menyerah dan keluar dari rumah. Setelah mendengar kejujuran Chinen, Yanshin menarik Chinen saat ia melangkah keluar rumah lalu menciumnya. Chinen merasa tidak yakin akan tindakan yang dilakukan Yanshin tadi. Ia merasa ini hanya imajinasinya.
Karena dulu ia memang sering berimajinasi tentang Yanxin, karena selama ini Qinian meyakini Yanxin tidak akan membalas cintanya, dan hal-hal romantis mengenai Yanxin hanya bisa ada dalam imajinasinya. Yanxin berkata pada Qinian bahwa apa yang dirasakannya saat ini adalah nyata dan bukan imajinasi. Lalu Yanxin melakukan hal-hal yang selama ini hanya bisa digambarkan dalam manhwanya, menggendongnya, mendobrak pintu kamarnya, lalu mengajak Qinian untuk bermesraan di kamar. Namun gagal, Qinian saat itu kelaparan. Yanxin lalu mengajak Qinian untuk makan di luar. Saat makan, Yanxin mengucapkan dua kata singkat pada Qinian. "Mari, pacaran." Dulu saat Qinian SMA, ia bertemu dengan Lu Qingwu dan editornya yang bernama Xiao Li. Ia ditawari untuk menggambar manhwa dan memulai karir profesionalnya sebagai komikus. Xiao Li melihat kelebihan dan kekurangan yang ada pada Qinian dan Lu Qingwu, kemudian berkata, jika mereka berdua berkolaborasi pasti akan sukses besar. Dengan manis, Lu Qingwu mengajaknya bekerja sama dan debut bersamanya. Untuk memulai debutnya, mereka menggunakan nama Yu Qingwu sebagai gabungan nama mereka berdua. Lalu Qingwu memberitahu bahwa karya pertama mereka yang berjudul Di Ujung Awan akan segera resmi diterbitkan. Sayangnya pada saat tersebut Qinian harus fokus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan kemungkinan ia tidak bisa bermain internet. Saat itu Qingwu berkata ia akan menunggu sampai Qinian selesai mengikuti ujian. Prediksi Xiao Li kemudian menjadi nyata. Karya Di Ujung Awan menjadi karya tersukses di tahun itu. Nama Yu Qingwu juga terpilih sebagai pendatang baru terbaik dan berhasil memenangkan penghargaan pena perak. Namun saat itu hanya Lu Qingwu seorang yang menerima penghargaan. Alangkah kagetnya Qinian saat ia mengetahui pada akhirnya karyanya yang berjudul Di Ujung Awan hanya diklaim oleh Qingwu seorang. Sebenarnya dulu saat ia memperlihatkan sketsa terakhir Di Ujung Awan, ia bertemu dengan Xiao Li. Saat itu Qinian mengatakan akan mengikuti ujian nasional dan harus fokus selama sebulan dan mungkin akan jarang masuk ke akun Yu Qingwu. Mendengar hal tersebut, Xiao Li dengan sengaja menumpahkan air ke laptopnya dan berkata akan menggantikannya dengan laptop baru. Karena lama tidak mengecek akunnya, Qinian tidak mengetahui bahwa namanya telah dihapus. Sementara laptop berisi sketsa asli ada pada Xiao Li. Xiao Li juga mengganti kata sandi akun Yu Qingwu hingga Qinian tidak bisa membukanya dan kesulitan untuk membuktikan dirinya. Saat itu Qinian mendapat banyak fitnah saat ia mencoba membuktikan dirinya dengan mengunggah beberapa sketsa asli Di Ujung Awan di akunnya. Ia dimasukkan dalam forum penggemar manhwa yang langsung menyimpulkan bahwa Qinian menjiplak karyanya Lu Qingwu. Saat itu Qinian banyak menerima makian sampai akunnya harus diblokir. Membuat reputasinya kala itu sangat buruk sebagai seorang penulis. Untung saja Man Shao masih mau menerima dirinya. Jika tidak, ia mungkin terpaksa harus keluar dari industri komik. Dan karenanya Qinian mengganti gaya menggambar dan membuat nama pena baru. Kemudian beralih ke genre komik remaja yang sama sekali tidak dikuasainya. Sekarang, Qinian mencoba bangkit dengan karyanya Kecantikan Murni Sang Gadis. Bahkan saking populer karyanya Qinian, perusahaan Rongpin Culture melalui Qingwu mencoba merebut Kizai. Selama ini, Rongpin selalu berhasil membajak para komikus Man Shao. Lu Qingwu tidak tahu bahwa Kizai adalah Qinian. Kali ini, Lu Qingwu harus menelan pil pahit. Sampai kapanpun, ia tidak akan pernah bisa merebut Kizai. Sichi mengetahui bahwa kakaknya dan Qinian resmi berpacaran. Kesedihannya mempengaruhi gaya Sichi dalam menggambar manhwa. Sichi diminta Qinian berhenti menjadi asistennya. Meski kejam, Qinian merasa ini adalah keputusan terbaik untuk Sichi. Ia tidak tega menyiksa Sichi menggambar kisahnya dan Yanxin yang baru mulai berpacaran. Yanxin membawa Qinian ke hotel. Ternyata Yanxin menyiapkan satu kamar hotel untuknya. Ia bahkan menyiapkan studio khusus untuk Qinian agar bisa fokus menggambar manhwanya. Saking populernya manhwa Kecantikan Murni Sang Gadis akan segera dibuatkan versi dramanya. Di Man Shao, semua orang bersemangat mengikuti rapat membicarakan drama yang diadaptasi dari manhwanya Kizai, yang langsung mendapat respon positif dari penggemar, bahkan dibintangi oleh banyak bintang terkenal. Qinian mendapat fitnah yang beredar di forum penggemar manhwa bahwa karyanya hanya tipuan dengan pura-pura mengatakan kisahnya nyata, serta purwarupa Tuan Ji hanya omong kosong belaka. Qinian seperti mengalami deja vu atas kasus yang menimpanya. Kemudian ia bercerita pada Yanxin tentang masa lalunya. Hari ini agenda penting, acara tanda tangan dan jumpa penggemar Kizai akan dilaksanakan. Semua orang sedang sibuk bersiap. Qinian gugup. Ia takut acaranya sepi, imbas rumor yang beredar kemarin.
Tapi ternyata kekhawatirannya hanya sia-sia, banyak penggemarnya yang datang ke acara. Sampai tibalah sesi tanya jawab. Ada penggemar yang bertanya apakah Purwarupa Tuan Ji benar-benar ada di dunia nyata. Lalu Cinian menjawab bahwa kecantikan murni sang gadis berisi semua kisahnya dan prosesnya dalam mengejar Tuan Ji. Cinian juga mengklarifikasi bahwa rumor yang beredar adalah tidak benar. Lalu para penggemar berkata ingin melihat Tuan Ji secara langsung. Saat itu Yansin muncul. Semua penggemar langsung mengenalinya. Yansin tanpa ragu langsung memperkenalkan dirinya, membuat suasana dalam acara hari itu menjadi riuh rendah. Cibau adalah anjing Golden Retriever jantan berumur 5 tahun. Anjing yang pintar ini merupakan teman terbaik Yansin yang selalu mendampinginya setiap saat, tentunya sebelum ia bertemu dengan Cinian. Cibau lah yang pertama kali mempertemukan tuannya dengan Cinian. Berkat Cibau juga, Cinian mendapatkan inspirasi besar yang mengubah hidupnya. Karena Cibau lah yang membuat tuannya dan Cinian tanpa sengaja berciuman di pertemuan pertama mereka. Saking sayangnya dengan Cibau, juga menjadi syarat seorang Yansin dalam mencari pasangan hidupnya. Ia langsung mengeliminasi wanita yang tidak bisa akrab dengan Cibau. Cinian sangat menyayangi Cibau. Cibau juga senang mengajak main Cinian. Walau kadang Cinian bisa iri dengan Cibau karena tuannya lebih memanjakan Cibau dibanding dirinya. Cibau sempat merasa sedih, terutama saat Cinian diusir pergi dari rumah tuannya. Makanya Cibau merasa bahagia melihat tuannya dan Cinian akhirnya bisa kembali bersama. Saat sedang berdua dengan Yansin, Yansin berkata ia ingin bersama Cinian, bukan untuk berbulan-bulan atau bertahun-tahun, melainkan untuk selamanya. Karenanya, Yansin meminta Cinian untuk bisa terbuka padanya. Imbas dari karyanya yang populer, Cinian juga akhir-akhir ini ikutan populer. Banyak pria tampan mencoba mendekati Cinian. Ada Jin Xianyu, mantan kakak kelasnya di SMA yang kini menjelma menjadi idol populer di Cina. Hingga Su Suran, aktor tampan yang akan jadi pemeran Tuan Ji dalam drama adaptasi manhwanya. Yansin merasa cemburu melihat Cinian bersama pria lain. Ia merasa posisinya bisa terancam, lalu memutuskan untuk pergi ke Quancheng, kampung halamannya Cinian, untuk meminta restu pada orang tuanya Cinian. Saat kembali, Yansin meminta Cinian membawa data pribadinya, lalu mengajaknya ke kantor pendaftaran pernikahan, lalu menikah. Sebenarnya bukan Cinian tidak mau menikah, ia hanya merasa prosesnya terlalu cepat. Apalagi ia belum memberitahu orang tuanya. Saat itu ibunya tiba-tiba menelepon dan langsung berbicara akrab dengan Yansin. Ibunya memberi selamat atas pernikahannya. Cinian bingung kenapa ibunya tidak marah. Ibunya malah bersyukur Cinian bisa mendapatkan pria setampan dan sebaik Yansin. Cinian dan Yansin tiba di kediaman keluarga Ji, berniat untuk memberitahukan perihal pernikahannya. Cinian takut karena mereka melakukan pendaftaran nikah lebih dulu. Ia takut kakek akan marah. Namun dengan cuek, Yansin malah berkata, ia lebih takut kakeknya pingsan karena terlalu bahagia. Di Manshou kantornya, Cinian masih sibuk menyelesaikan manhwanya. Persis seperti kisahnya, cerita dalam manhwa juga berakhir dengan pernikahan. Ia mendapat ucapan selamat dari rekan kerjanya yang bersemangat menantikan karya selanjutnya, yakni kehidupan setelah pernikahan. Cinian mengenakan gaun pengantinnya. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa sudah sejak lama Yansin ingin menikah dengannya. Yansin lalu melamar Cinian sebelum mereka akhirnya melakukan upacara pernikahan. Ternyata dahulu tahun 2009, Yansin pernah datang ke kuil. Ia melihat papan permohonan bertuliskan tentang mendapatkan pasangan sempurna dari seseorang bernama Cinian. Yansin sendiri menuliskan papan permohonannya, berharap ia dapat memiliki keluarga harmonis. Saat itu Yansin meletakkan papan permohonannya dekat dengan papan permohonan milik Cinian. Tak lama ia ditegur seorang pria parubaya yang mengatakan bahwa ia salah menggantungnya di tempat untuk memohon pernikahan. Pria itu juga berkata mengira hanya putrinya saja yang salah memahami. Lalu Yansin salah mengambil kembali papan permohonannya. Yang diambilnya adalah papan permohonan milik Cinian. Pria itu membaca nama dari papan permohonan milik Yansin, kemudian bergumam, alangkah bagusnya jika anak yang barusan ditemuinya tadi bisa menjadi menantunya. Saat itu putrinya datang memperlihatkan sketsa wajah seseorang. Ketika ditanya ayahnya, siapa pria yang ada dalam gambar, Cinian menjawab ia menggambar kakak yang barusan berbicara dengan ayahnya. Dan papan permohonannya Cinian membawanya untuk kembali bertemu dengan Yansin. 我爱你。